Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadira Syahla, Jihan Nur Amalina, dan Laras Holbiu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang paper printing dan scanning. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang printing dan scanning, mari kita kembali ke zaman dinasti Han. Pada zaman ini, ada teknik mencetak teks, gambar, bahkan pola yang sering digunakan di seluruh Asia Timur yang bernama pencetakan balok kayu atau biasa dikenal dengan woodblock printing. Teknik yang berasal dari Tiongkok ini juga merupakan teknik pertama yang muncul di dunia dengan karya peninggalan yang ditemukan di Tiongkok dengan perkiraan ditemukannya sebelum 220 Masehi. Cara kerja pencetakan blok kayu adalah dengan sebuah gambar yang diukir secara terbalik pada sepotong kayu, yang nantinya akan meninggalkan garis luar gambar, dan balok tersebut kemudian diberi tinta dan dicetak dengan bahan seperti kertas atau kain. Selanjutnya, ada teknik movable yang merupakan sistem printing dan tipografi dengan cara menyatukan bagian-bagian huruf mirip dengan metode yang digunakan untuk mencetak plat nomor di masa sekarang. Nah, di Indonesia sendiri, printing atau percetakan dikenal berkat kedatangan penjajah Belanda. Mesin cetak dahulu dibawa untuk menyebarluaskan mengenai literatur agama. Seiring berjalannya waktu, mesin cetak tersebut justru digunakan untuk membuat buku-buku dan surat-surat penting. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang printing. Printing itu apa sih? Nah, printing adalah proses yang dilakukan sebuah industri atau mesin untuk menciptakan tulisan maupun gambar di atas kertas, kain, ataupun kartu sebagai media cetaknya. Printing sendiri ada banyak loh jenisnya, seperti paper printing, screen printing, dan juga 3D printing. Dan masih ada banyak lagi loh. Nah, di video kali ini, jenis printing yang akan kita bahas adalah paper printing. Sesuai dengan namanya, paper printing merupakan jenis percetakan yang menggunakan kertas sebagai media cetaknya. Nah, sekarang yuk kita bahas soal metode paper printing. Yang pertama ada offset lithography. Metode jenis ini adalah metode yang paling populer loh. Metode ini menggunakan pelat cetak yang terbuat dari aluminium. Dan masing-masing dari pelat itu memegang gambar konten yang kemudian diberi tinta dan setelah itu akan ditransfer ke selimut karet, kemudian ditransfer ke permukaan percetakan. Teknik percetakan ini biasanya digunakan untuk produk-produk seperti alat tulis, majalah, kartu, selebaran, brosur, dan juga buku. Kemudian ada flexography. Flexography ini juga merupakan metode cetak yang sangat populer loh. Metode cetak ini menjadi populer karena memiliki kecepatan cetak yang sangat tinggi. Kemudian, metode flexography ini juga memiliki kemampuan untuk mencetak pada berbagai macam media. Contohnya seperti pada film plastik, logam, dan juga pada media yang memiliki permukaan tidak rata. Selanjutnya adalah metode digital printing. Digital printing juga merupakan salah satu metode yang populer. Metode digital printing dapat diatur menggunakan komputer sehingga proses pengerjaannya jauh lebih cepat. Metode digital printing tidak memerlukan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga orang-orang awam pun dapat mengoperasikannya. Jumlah yang akan dicetak juga dapat diatur pada software mesin digital sehingga pengguna bisa mencetak sesuai dengan kebutuhannya. Sangat efisien, bukan? Yang terakhir adalah large format. Large format memerlukan peralatan cetak yang khusus untuk dapat mengakomodasi proyek percetakan yang besar seperti poster, pajangan toko, spanduk, panel dinding pameran, maupun iklan skala besar.
Biasanya ukuran cetak large format ini mencapai 16 kaki, berbeda dengan ukuran cetak kertas kantor biasa yang hanya mencapai 14 inch. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan tentang printing dan juga metode-metode paper printing. Setelah printing, kita akan membahas tentang scanner. Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omnifone OCR Technology. Software ini berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan itulah teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini. Pemindai atau scanner adalah perangkat yang menangkap gambar dari cetakan fotografi, poster, halaman majalah, dan sumber serupa untuk pengeditan dan tampilan komputer. Pemindai tersedia dalam tipe genggam, fit-in, dan flatbed dan hanya untuk memindai hitam putih atau berwarna. Pemindai dengan resolusi sangat tinggi digunakan untuk memindai pencetakan resolusi tinggi. Tetapi, pemindai dengan resolusi lebih rendah cukup untuk menangkap gambar untuk tampilan komputer. Perkembangan scanner hingga saat ini sudah hampir mencapai tahap yang sangat praktis. Seperti contoh di samping, scanner genggam dan printer semua dalam satu alat. Konsep scanner portable yang unik ini memungkinkan pengguna untuk langsung copy dan paste tanpa memerlukan setiap mesin fotokopi atau printer. Perangkat genggam ini memiliki dua tombol, satu di atas dan satu lagi ada di bawah. Tombol bawah ketika mengaktifkan scanner yang dapat memindai gambar atau teks. Setelah pemindaian selesai, menekan tombol atas mengaktifkan fungsi printer dan dapat digunakan untuk mencetak langsung pada notebook atau hanya pada kertas tanpa perlu printer eksternal. Konsep scanner portable ini tidak hanya mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga akan membantu menghemat energi dan limbah elektronik dalam jangka panjang. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.